teman-teman semuanya, kembali lagi di GoStudent Online Sharing. Teman-teman, sebelum aku memulai sharing aku hari ini, aku mau ingetin nih buat teman-teman, jangan lupa untuk terus saksikan video-video terbaru online sharing tiap hari Sabtu pukul 3 sore di YouTube channelnya Go Bogor, yaitu Go Bogor Online Service, atau Instagramnya GoStudent di @go_students. Nah, teman-teman, hari ini aku mau sedikit sharing tentang yaitu menawan segala pikiran, teman-teman. Nah, kita mau buka dulu ayatnya, ada di 2 Korintus 10 ayat 5. Kita lihat sama-sama ya teman-teman. Kami mematahkan setiap siasat orang dan menubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah teman-teman, salah satu hal yang harus terus kita lawan ya teman-teman sebagai orang percaya adalah apa? Menyesuaikan segala pikiran kita dengan kehendak Kristus. Kita harus melawan pikiran-pikiran kita teman-teman untuk membuatnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah teman-teman, menawan segala pikiran ini berarti artinya adalah kita mendapatkan kendali atas apa yang kita pikirkan ya teman-teman, supaya berkenan kepada Tuhan. Jadi kita mengendalikan setiap pikiran kita, apa yang kita pikirkan, agar berkenan kepada Tuhan, teman-teman. Nah, apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita gitu ya, akan berpengaruh gitu terhadap apa yang kita pikirkan. Contohnya misalnya nih, kita sengaja memasukkan gosip-gosip dalam pikiran kita ya, gosip-gosip menjelekkan orang lain gitu. Maka ya otomatis yang akan kita pikirkan adalah tentang gosip-gosip itu, tentang menjelekkan orang lain itu teman-teman. Ya, jadi penting banget untuk kita itu bisa mengendalikan pikiran kita. Penting banget untuk kita itu bisa memilah gitu. Apa yang harus masuk ke dalam pikiran kita teman-teman. Ya, jadi sangat penting gitu ya kita untuk mengendalikan pikiran-pikiran kita. Ada beberapa hal teman-teman yang bisa kita renungkan atau bisa kita lakukan ya, supaya kita bisa melakukan pikiran kita dan agar pikiran kita itu bisa sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yang pertama itu adalah kita menyadari bahwa Tuhan mengetahui setiap pikiran kita dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari hadapannya. Jadi teman-teman, Tuhan itu mengetahui setiap pikiran kita dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Nah kita buka nih di Mazmur 139 ayat 4 teman-teman. Kita lihat sama-sama ya. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Nah teman-teman, seperti yang firman ini bilang gitu ya, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Bahkan sebelum kita mengeluarkan kata-kata kita, Tuhan udah mengetahui teman-teman. Ya, apa yang kita pikirkan, gitu. Tuhan udah mengetahui apa yang mau kita keluarkan dari mulut kita teman-teman. Ya, jadi nggak ada satupun yang nggak Tuhan ketahui teman-teman. Ya, jadi kita harus memahami gitu, bahwa kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan atas setiap apa yang kita pikirkan, ya perkataan dan juga perbuatan kita. Jadi kita mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikan pikiran kita teman-teman. Ya, terus yang kedua ada yaitu menyadari bahwa pikiran kita itu merupakan medan pertempuran. Kita harus berusaha fokus teman-teman untuk mendisiplinkan pikiran kita, yang dimana pikiran itu merupakan sumber perilaku kita. Maka dari kita harus memikirkan hal-hal apa yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, dan terpuji. Ya, jadi Filipi 4 ayat 8 teman-teman. Jadi ketika kita memikirkan hal-hal itu, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang manis, ya, Tuhan berjanji untuk memberikan damai sejahteranya kepada kita. Jadi kita mau terus teman-teman mengizinkan Tuhan untuk mengubah dan memperbarui pikiran kita. Yang ketiga, tegas mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi kita harus teman-teman mau mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan dan perkara-perkara surgawi, lebih dari perkara duniawi. Ayatnya ada di Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya teman-teman. Jadi pikiran kita ya itu harus dikendalikan oleh Roh Kudus teman-teman. Ya, pikiran yang dikendalikan Roh Kudus adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kita harus memenuhi pikiran kita itu dengan firman Allah teman-teman. Nah, yang keempat itu ada berhati-hati
terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, teman-teman. Jadi kita harus menolak dengan tegas jika mata dan telinga kita mulai tergoda untuk mengikuti hawa nafsu atau hal-hal yang tidak patut, hal-hal duniawi, teman-teman. Nah, teman-teman, segitu aja sharing aku hari ini, teman-teman. Jadi kita mau sama-sama belajar ya, teman-teman, bahwa kita harus mengendalikan pikiran kita, teman-teman, bahwa pikiran kita itu harus kita pertanggungjawabkan gitu, teman-teman ya. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu, teman-teman? Yang pertama itu kita harus menyadari ya bahwa Tuhan mengetahui setiap pikiran kita, ya teman-teman. Terus yang kedua, bahwa pikiran kita merupakan medan pertempuran, ya. Kita harus memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal mulia, dan hal-hal yang baik. Yang ketiga, kita harus mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan dan perkara-perkara surgawi. Lalu yang keempat, berhati-hati terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Nah, teman-teman, segitu aja sharing aku. Semoga sharing ini bisa menjadi berkat buat kita semua ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi di Go Student Online Sharing berikutnya, teman-teman. Dadah, God bless you.